Eps ke-46. Bacanya pelan, dieja biar lama, nggak habis-habis. Hehehe. Maaf ya, Gus, gue kalau minggu sibuk. Tatapan Velak tertuju pada Letta yang berdiri di samping Cakra. Lalu Cakra yang menatap tajam penuh kebencian. Tadi kamu bilang apa? Tanya Velak ke Letta. Kalian berdua sudah menikah? Tanyanya lagi, ingin penjelasan. Kedua mata Letta mengerjap. Sekarang ada ketakutan yang muncul dari diri Letta setelah mendengar fakta siapa Velak ini. Letta melirik Cakra lebih dulu, lalu mengangguk ragu. Velak menatap bagian perut Letta yang masih tipis. Apa kamu hamil? Lalu tatapannya beralih ke Haidar dan Yulia. Enggak, aku enggak hamil. Letta sendiri yang menyahut. Kenapa sudah menikah? Kalian masih SMA, jalan masih panjang. Velak melirik Haidar dan Yulia yang kali ini hanya diam, bahkan untuk membalas tatapan Velak pun, mereka seperti tak memiliki nyali. Letta menunduk, menatap tangannya yang menggenggam tangan Cakra. Dia melirik Cakra yang sekarang memejam dengan wajah yang terlihat lemas. Cakra, makan ya. Lo perlu banyak tenaga. Jika Aleta sudah kalian nikahkan dengan Cakra, itu berarti Letta adalah menantuku, kan? Kembali suara Velak terdengar. Cakra melirik Velak. Silakan jika ingin menarikku dalam pekerjaanmu, tapi jangan pernah sentuh dia. Ancamnya dengan suara lemah, tapi tetap terdengar menantang. Velang tersenyum tipis. Aku tidak akan mengusik Aleta, tapi yang mau aku tanyakan. Kenapa kalian mau menyeret Aleta? Kali ini Velak menatap Haidar dan Yulia dengan wajah meminta penjelasan. Haidar melirik tak suka ke arah Cakra dan Letta. Letta statusnya tetap anak angkat kami. Jadi kami berhak membawanya pergi untuk tinggal di London. Waktu mereka menikah, apa kalian tak menyaksikannya? Kembali Velak melontarkan pertanyaannya. Haidar justru membuang muka, tak menjawab apa yang ditanyakan Velak. Mereka yang memaksa kami menikah. Itu sebagai syarat mengeluarkan aku dari kasus pembakaran mobil di samping toko emas. Cakra yang menjawabnya. Velak melebarkan mata. Ya, dia tahu kasus itu, dia sempat ingin membantu, tapi Cakra menolak karena katanya sudah diurus oleh orang tuanya. Ternyata itu adalah bantuan bersyarat. Mereka juga mengambil Letta dengan perhitungan bisnis. Menjadikan laporan sumbangan panti itu untuk menarik kerjasama dengan pemilik perusahaan yang tinggal di daerah panti asuhan. Cakra! Kamu terlalu lancang! Teriak Haidar cepat, tak terima dengan penjelasan Cakra. Pak Velak, saya rasa tidak akan ada gunanya jika Anda mengangkat Cakra sebagai anak. Semenjak dia kami ambil, yang dibuat hanyalah masalah, tidak bisa membuat kami merasa puas. Ada yang terasa panas di kepala Velak dengan tiba-tiba. Sejelek-jeleknya anak, yang namanya orang tua tetap akan merasa sakit jika kejelekan itu dibeberkan oleh mulut orang lain dan anaknya telah dianggap tak berguna sama sekali. Bisa dikatakan jika Velak lebih mengenal Cakra daripada Haidar. Sebagai orang tua angkat, kepuasan seperti apa yang Anda cari, Pak Haidar? Tanya Velak, masih berusaha menahan rasa amarahnya. Di pojok sana, Letta mulai membuka styrofoam. Cakra, makan ya. Biarin mereka bicara. Kalau lo cepat sembuh, kita bisa cepat pergi juga, kan? Cakra melirik Letta yang mulai menyodorkan sendok di depan mulut. Memang benar apa yang dibilang sama Letta, kalau dia cepat sembuh berarti mereka bisa cepat menyingkir dari kota ini. Pak Velak, pernikahan mereka adalah pernikahan siri karena Letta masih berumur 17 tahun. Tutur Yulia. Letta adalah anak teman baik saya, teman masa kecil saya. Jadi saya nggak bisa meninggalkannya hidup sendirian di Jakarta. Makanya saya akan membawanya pergi untuk tinggal bersama kami di London. Sakit hati? Tentu saja itu yang Cakra rasakan. Bukankah dia lebih dulu diangkat sebagai anak? Dulu dia menjerit dan berteriak minta dibawa, tapi tak didengar lalu sekarang?
dia akan membawa pergi Letta yang bahkan tak meminta. Minum, Nay. Pinta Cakra karena kesulitan menelan bubur yang bahkan sangat halus. Saya tidak setuju kalau kalian membawa pergi Letta. Walau status mereka adalah pernikahan siri, tetap saja Cakra memiliki hak atas istrinya. Velak menolak keinginan Yulia. Hak Pak Velak hanya Cakra, tidak dengan Letta. Haidar menyahuti. Saya sudah tahu seperti apa kalian memperlakukan Cakra selama menjadi orang tua angkatnya. Jadi saya tidak memberi izin jika kalian mengajak Letta pergi. Jika ingin pergi, pergi saja. Pengusiran yang biasa saja, tapi nadanya berhasil membuat tengkuk Haidar merinding. Haidar melirik Letta, berganti melirik Cakra dengan tatapan tak menyukai. Dia mengira jika Cakra yang sudah mengadu pada Velak. Ayo, Ma. Ajaknya, beranjak melangkah keluar dari ruang rawat dan tentu saja diikuti oleh Yulia. Velak memejamkan mata, dia melangkah keluar, mengikuti Haidar dan Yulia yang belum lama menghilang di balik pintu. Cakra dan Letta hanya diam, mengikuti pintu yang sekarang telah tertutup rapat. Cakra? Seru Letta, kembali menyodorkan sendok ke mulut Cakra. Lo lihat kan, Om Velak belain kita. Gue sama Elo, bukan cuma Elo doang. Ya makanya gue bisa menyimpulkan kalau dia lebih baik dari papa sama mama. Dia nggak mau lihat gue pisah sama Elo, karena gue emang udah pernah minta untuk nggak dipisahkan. Dia ngebuktiin kesanggupannya. Tutur Letta, mengingat perbincangannya dengan Velak waktu itu. Cakra melirik Letta dengan mulut yang bergerak pelan mengunyah bubur. Modus doang. Ucap Cakra yang tentu saja nggak percaya. Gue bisa masuk rumah sakit tuh karena dia. Dia nggak izinin gue keluar dari garis hitam, makanya gue mau dibunuh karena dia nggak mau gue bocorin bisnis gelapnya. Letta jadi mendesah, dia menarik kursi, lalu duduk di sana. Tangannya mengusap bagian bawah leher yang belepotan karena buburnya netes di situ. Nggak tahu kenapa, tapi gue ragu banget kalau Om Velak sejahat itu. Lo lebih percaya perlakuan dia yang sok baik daripada cerita gue? Tanya Cakra, kelihatan kalau kesal karena Letta tak memihaknya. Bukan gitu, Cakra. Kata Letta lemah. Dalah, nikah aja sama Velak. Jadi istrinya aja sana. Gak usah pedulin gue. Cakra membuang muka, dia ngambek. Letta jadi berdecak. Gitu masa marah. Gue kan cuma ngeluarin apa yang gue rasain, Cakra. Dia masih jomblo, belum pernah nikah. Dia juga kaya, duitnya banyak. Punya perusahaan gede, punya kebun karet di Sumatera. Punya banyak mobil, rumah nggak cuma satu. Lo bakalan jadi ratu kalau nikah sama dia. Kening Letta jadi berlipat, dia memukul pelan bahu Cakra. Cakra, masa Elo cemburu sama Om Velak sih? Kau tegur Letta, merasa heran. Ya lo belain dia setelah dengar semua cerita gue. Padahal gue kerja sama dia udah hitungan tahun, dan lo baru kenal kemarin, tapi lo langsung belain dia. Siapa yang gak kesel sih? Nay! Ini si Cakra ngomongnya pelan ya. Teriak tapi teriaknya ala orang lemas. Letta jadi diam saja, tapi kedua mata tetap awas menikmati wajah cemburu Cakra yang untuk pertama kalinya ia lihat. Letta menahan untuk tak tertawa saat Cakra meliriknya penuh kesal dan seakan pengen maki Letta sampai puas. Cakra memejamkan mata, dadanya sampai bergerak naik turun saat dia menghela nafas. Lo tahu gue marah bukannya dibujuk, ini malah diketawain. Letta jadi menutup mulut, tertawa di persembunyian. Dia menjauhkan kuri saat tangan Cakra yang sakit hampir mencekal tangannya. Awas saja, besok pas gue sembuh, gue berendam sampai jingkrak-jingkrak digorong-gorong. Ancamnya, kesal. Hahaha. Sumpah, Letta nggak bisa nahan untuk tak ketawa. Ternyata kalau pas cemburu gini, Cakra lucu banget. Eps ke-47, Velak Cakra.
Beberapa hari berlalu. Dr. Seto, seorang dokter yang sudah mengenal Velak cukup lama, bisa dikatakan jika mereka berdua adalah teman baik. Dr. Seto menyodorkan sebuah amplop warna putih ke Velak yang duduk di meja depannya. Ini 99% akurat, kata Dr. Seto. Velak menerima, menyobek sisi amplop dan mulai membuka kertas lipatan yang dia tarik dari dalam amplop itu. Ada rasa menggebu, ada rasa khawatir dan ada rasa takut yang luar biasa di dalam dadanya sana. Ini adalah untuk pertama kalinya dia merasakan perasaan yang begitu menginginkan sebuah harapan. Kedua mata bermanik hitam itu berkedip-kedip, rasa panas menjalar di sana dengan haru yang teramat menguasai. Dia mengusap wajah dengan sentaan nafas kasar penuh kelegaan beberapa kali. Kedua mata sampai berair dengan rasa bahagia yang menumpuk di dalam dada, sampai terasa sesak. Di depannya sana, Dr. Seto tersenyum. Tentu saja ikut bahagia karena sahabatnya juga bahagia. Aku senang karena ternyata Havita tidak menggugurkan kandungannya saat itu. Tapi aku juga sedih karena kamu harus dibohongi dan anakmu harus terlantar. Tapi hari ini, aku ikut bahagia. Velak tak bisa berkata-kata, dia terlalu bahagia. Sungguh, rasanya tuh kayak tikus yang lihat tumbukan jagung segunung. Pengen guling-guling di sana sampai padat. Masih ada kertas lain di dalamnya. Dr. Seto melirik amplop panjang yang Velak taruh di tepian meja. Itu adalah hasil tes kesehatan Cakra. Dia sehat, dia negatif HIV, negatif narkoba dan sejenisnya. Tutur dokter lagi. Velak mengangguk setelah membaca kertas yang kedua. Sangat lega karena selama tahunan ini Cakra memang hanya sebagai pengedar tanpa mencicipi. Anakmu sudah benar, Vel. Sekarang tinggal kamu yang berubah. Kembali suara Dr. Seto terdengar. Cobalah untuk memulai kehidupan yang baru. Mulai sekarang kamu tidak hidup sendiri, tapi ada anak yang akan menjadi tanggung jawabmu. Apalagi, sejak kecil hidupnya kurang beruntung. Kurasa ini waktunya kamu menunjukkan peran seorang papa yang tak pernah dia rasakan. Kedua alis Velak sampai meluik. Lauza memberitahumu? Dr. Seto terkekeh sembari menjatuhkan punggung ke sandaran sofa. Kamu tahu, tidak ada seupil pun yang bisa Lauza sembunyikan dariku. Velak mendesah panjang, dia membuang muka. Detik kemudian Velak beranjak dari duduknya. Terima kasih. Ngomongnya. Kenapa tidak mendatangkan Tsunami di perusahaannya Haidar? Tanya Seto sebelum Velak benar-benar keluar. Batu lempengannya baru kubuat. Besok pas sudah jadi, biar didorong anak-anak ke lautnya Haidar. Santai Velak menjawabnya, dan itu membuat Seto menggeleng dengan tawa kecil. Velak melangkah keluar dengan binar di wajah. Langkahnya tertuju ke ruang rawat VIP yang ada di lantai 4. Begitu sampai di depan ruang rawat Cakra, Velang dia menatap keadaan di dalam ruangan sana yang terlihat dari kaca kecil di atas pintu. Kebetulan gorden pendek di pintu itu tidak ditutup. Dia tersenyum sendiri melihat Cakra yang sudah bisa duduk dan pergi ke kamar mandi sendiri. Permisi, seru seorang wanita. Velak sedikit terlonjak, dia menoleh ke arah datangnya suara. Mau mengantar makan siang untuk pasien? Si wanita menunjukkan tray yang terlindungi oleh plastik bening. Velak tak menjawab, tapi membukakan pintu dan mempersilakan wanita itu untuk masuk. Melihat ada yang masuk, Cakra menaruh ponsel di pangkuan. Menghela nafas malas saat melihat ada Velak yang menyusul masuk di belakang si wanita. Si wanita segera melangkah keluar begitu makanan dan minuman sudah ia letakkan di atas meja. Cakra, kamu mau tinggal di kompleks perumahan Lestari Indah, atau di apartemen Airfax, atau mau saya buatkan rumah pribadi? Tapi jika kamu memilih tinggal di salah satu rumah yang sudah ada, saya akan menyuruh seseorang untuk mempersiapkan. Ini tawaran dari Velak. Tawaran sebagai rasa sayang Velak pada anaknya. Cakra jadi menatap serius pada Velak yang berdiri di samping ranjang. Sesaat kemudian dia membuang pandangan. Nggak perlu sok baik. Gue kenal sama lo udah lama.
Ya, lo berhasil ambil gue dengan status anak. Tapi sumpah, lo beneran gak perlu jadi malaikat buat nutupin sikap iblis lo selama ini. Velak menghela nafas. Iya sih, sapaan elo gue emang udah biasa bagi Cakra dan dirinya sejak pertemuan pertama mereka. Terlebih umur Velak yang masih 39 tahun, wajahnya masih sangat muda. Tapi setelah mengetahui fakta jika mereka adalah keluarga, rasanya aneh juga. Cakra, seru Velak dengan suara sedikit lemah. Gue emang bajingan, tapi lo paling tahu sifat gue kayak apa. Huf. Cakra mendesah panjang. Percaya sama gue gak bakalan bocorin bisnis lo. Lo udah tahu tentang fakta kalau gue nikah sama Aleta. Cakra menatap Velak serius. Dia alasan gue out, karena gue gak mau dia hidup sendirian jika sampai terjadi apa-apa dalam diri gue. Velak mengangguk saja. Ya, 1 minggu menyaksikan seperti apa Leta merawat Cakra, Velak bisa melihat jika keduanya mempunyai perasaan yang sama besarnya. Gue gak mau minta apa-apa. Gue cuma minta jangan lagi ganggu hidup gue. Permintaan Cakra yang berhasil membuat wajah Velak menegang. 3 tahun, gue rasa udah cukup gue bantuin Elo. Jadi please, Bang, bebasin gue sama Leta. Biarin kami hidup berdua dengan kehidupan yang normal. Gue gak peduli sama harta, gue cuma mau hidup tenang dan dampingi Leta. Gue mau kerja yang halal buat ngehidupi Leta, gue beneran pengen berhenti dari itu semua, Bang. Lanjut Cakra, meminta dengan tulus. Velak meneguk ludah sampai jangkunnya naik turun. Dia baru saja membayangkan kehidupan normal yang bahagia karena kehadiran seorang anak. Tapi yang Cakra minta justru menyakiti perasaannya. Cakra, apa kamu tak ingin mencoba berdamai denganku? Aku juga ingin memulai semua dari awal. Aku ingin memulai menjadi seorang papa yang baik untukmu dan Aleta. Cakra sampai mengerjap bingung mendengar kalimat halus berupa permintaan yang Velak katakan. Bisa dikatakan jika ini adalah pertama kalinya Velak tidak membuat perintah padanya, tapi seperti meminta izin. Cakra jadi membuang muka, dengan tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh. Terdengar sentaan nafas kasar dari Velak. Kamu juga tahu jika selama bertahun-tahun ini aku hanya hidup sendirian. Tujuanku mengambilmu sebagai anak bukan karena ingin memperkerjakan kamu seperti sebelumnya, tapi karena aku ingin hidup normal, hidup yang layak dan bisa berperan sebagai orang tua serta seorang teman. Untukmu dan Aleta. Hening untuk sesaat, Cakra maupun Velak tak ada yang mengeluarkan suara. Kamu pernah mengalami yang namanya tidak diinginkan oleh orang yang begitu kamu harapkan. Dan aku juga pernah mengalami itu. Kuharap kamu mau menerimaku sebagai orang tuamu. Menemani perjalananku mengakhiri bisnis garis hitam ini. Kembali, Velak memohon. Sekarang garis hitam menduduki posisi pertama. Elo beneran mau mengakhirinya? Tanya Cakra dengan sangat tak percaya. Velak mengangguk dengan begitu meyakinkan. Asal kamu dan Leta tetap mau menerimaku, aku akan meninggalkannya, lalu memulai semuanya dari awal. Bersama kalian. Terhitung 2 jam Velak pergi dari ruang rawatnya karena ada panggilan dari Tian, kakak kandung Velak. Anak pertama keluarga Baksel. Dan selama itu juga Cakra jadi diam, merenung, melamun dengan wajah bingungnya. Ceklek. Lamunan Cakra menghilang saat seseorang melangkah masuk. Di pintu sana Aleta tersenyum manis masih dengan pakaian putih abu-abu. Leta menaruh plastik putih bening di atas meja sambil melirik wajah suami. Tetap ganteng dan kelihatan banget kalau lagi mikirin sesuatu. Cakra, lo kenapa? Tanya Leta, melepaskan tas ransel dan menaruhnya di sofa. Kok nggak dimakan? Udah dingin juga tehnya. Leta menatap makanan yang ada di atas meja, lengkap gelas teh yang ada di samping tray. Cakra melirik istrinya. Suapi. Suruhnya. Gak banyak bicara, Leta duduk di kursi samping ranjang dan mulai menyodorkan nasi serta beberapa sayuran. Lo mikirin apa?
Ada apa lagi? Tanyanya yang sudah mulai hafal sama sikap dan ekspresi muka Cakra. Tadi Bang Vela kesini. Cakra mulai bercerita sembari mengunyah makanan. Dia bilang apa? Tanya Leta lagi dengan wajah fokus liatin Choi di tepi ranjang. Dia minta kita buat menerimanya sebagai orang tuanya. Cakra membuka mulut, membiarkan tangan Leta memasukkan makanan. Dia juga bilang kalau mau tinggalin bisnis garis hitamnya. Leta jadi tersenyum mendengar itu. Bagus dong, berarti Om Velak udah mau balik ke jalan yang benar. Cakra berdecak. Balik apaan? Orang dari dulu jalannya di sana. Ya maksud gue, dia udah mulai mau tinggalin kerjaan haramnya itu. Kan bagus itu. Gue juga dari awal kan bilang kalau dia itu sayang sama Elo. Dia baik tahu. Leta kembali menyodorkan sendok. Cakra menelan makanannya lebih dulu sebelum mangap lagi. Gue dari kemarin-kemarin beneran penasaran. Dia ngelakuin apa sih sampai lo bisa puji-puji kayak gini? Leta memasukkan sayuran bunga kol ke mulut karena dia tahu Cakra tak menyukai sayuran itu. Sejak lo masuk rumah sakit, justru yang sering datang gantiin gue nungguin Elo tuh Om Velak, bukan Mama atau Papa. Mama sama Papa cuma lihat sekali doang. Yang buangin pipis lo juga Om Velak, bukan gue. Terus dia juga ngelap kaki lo pas lo masih belum sadar waktu itu. Itu dia yang lakuin, bukan gue. Apalagi Papa sama Mama, dia nggak ngapa-ngapain. Kali ini Cakra jadi orang bingung sedunia. Yang bikin dia masuk rumah sakit sampai kritis Velak, yang ngerawat juga Velak, dan sekarang Velak juga yang memintanya menerima kehadiran sebagai orang tua. Bukankah hidupnya menggelikan? Nei, kenapa gue jadi curiga ya? Monolognya. Kening Leta jadi berlipat, dia nggak paham. Curiga apa? Kayaknya dia mau rebut Elo dari gue deh. Cuma mau bilang, gue suka bercanda Gus. Jadi maaf kalau pas blast komen atau chat bikin kalian sakit hati. Tapi serius ya, gue sukanya bercanda biar gak terlalu flat. Eps ke-48, kangen. Au! As! Sakit! Anjir! Keluh Cakra, berteriak. Dia jadi meringis sambil mengusap-usap lukanya yang ada di bawah dada. Sengaja banget Leta menepuk bagian luka itu dengan sedikit kekuatan. Leta berdecak, bibirnya mengerucut sebal. Kembali Leta menyodorkan sesendok makanan ke Cakra. Lo penyiksaan. Arg, sakit, Nei. Rengek Cakra, meminta dikasihani. Ya pantesan mikirnya bisa nggak mutu begitu. Orang masih sakit. Nada suara yang sewot dan kesel sama pemikiran Cakra. Bisa-bisanya kepikiran Om Velak mau sama gue. Umur dia tuh udah jauh sama umur gue. Paling kalau papa kandung gue masih ada, dia juga umurnya nggak jauh sama Om Velak. Cakra menelan makanannya cepat, dia serius menatap istrinya yang menyingkirkan Choi dari meja. Lalu menerima gelas teh yang sudah dingin. Nei, lo nggak kenal dia. Gue udah hitungan tahun kerja sama dia, jadi gue udah hafal sama semua sikap dan kebiasaannya. Dia tiap bulan ganti pacar. Nei, kalau udah bosan sama yang itu, dia nyari yang lain. Tutur Cakra dengan segala ketakutannya. Leta menatap Cakra dengan kedua mata yang mendekik. Ya, tapi bukan model cewek yang cocok jadi anaknya kayak gue juga kan, Cakra. Ya siapa tahu kan. Nei, kalau diam-diam dia suka sama Elo. Terus mau ambil hati lo dengan sok bersikap baik kayak gini. Leta kelihatan makin kesal dengan pemikiran Cakra. Dia itu baik karena memang mau jadi papa yang baik buat Elo. Sekarang hubungan kalian itu keluarga lo, bukan partner kerja kayak dulu. Om Velak juga bilang kalau mau bebasin Elo. Nyuruh kita stay di kota ini, mikirin sekolah sampai kuliah dan meraih apa yang kita mau. Dia tuh baik, Cakra. Wajah Cakra makin kelihatan bingung, dia membiarkan saja Leta mengambil gelas bekas minumnya. Lalu mendesah panjang dengan pikiran yang belum bisa tenang. Pasti ini rencana licik dia. Velak ngomong kayak gitu ke Elo karena dia tahu kalau gue cuma punya Elo dan pasti gue percaya sama Elo.
Berharap banget pasti kalau lo bakalan ngebujuk gue biar percaya sama kebaikannya yang cuma topeng. Cakra, orang jahat itu ada sisi baiknya juga. Coba positif thinking deh. Om Velak sampai bilang kalau mau berhenti dari bisnis haram demi bisa kumpul sama kita, kan? Cakra berdecak dengan gelengan. Terlalu banyak hal negatif di dia, gue nggak bisa lihat yang positif. Apalagi bisnis garis hitam yang dia bangun dari nol itu mau diakhiri pas sekarang lagi ada di titik tertinggi. Susah. Cakra makin menggeleng. Susah kalau mau percaya. Letta memilih diam saja, membiarkan Cakra berpikir sendiri. Toh, pendapatnya tadi nggak diterima. Santai Letta duduk di sofa, membuka plastik yang tadi dia bawa. Mulai membuka kemasan ciki lalu makan sambil melirik sebal ke Cakra. Cakra? Panggilnya setelah beberapa menit mereka berdua saling diam. Cakra hanya menatap saja tanpa menjawab. Gue tadi kesini naik taksi. Berangkat ke sekolah juga naik taksi. Aduh Letta. Kening Cakra jadi berlipat. Gak apa-apa asal gak nyari cowok di luar pas gue lagi sakit gini. Letta jadi mencibir. Yang ngasih uang sakunya Om Velak. Mendengar itu kedua mata Cakra jadi melebar. Nei, Papa narik semua fasilitas yang dikasih, termasuk Pak Wawan yang udah gak boleh antar jemput gue. Jadi mulai dari 3 hari yang lalu, kartu ATM yang pernah dikasih ke gue itu, diambil lagi. Papa Haidar marah karena gue gak mau ikut dia ke London. Jelas Letta panjang. Cakra mengalihkan tatapan, mengingat Haidar dan Yulia, ada rasa emosi dan sakit hati yang seperti menempel di hati, susah hilang. Bahkan mungkin sampai dia besar, dewasa dan menua, rasa sakit itu akan tetap ada. Kok gue kemarin gak tanya ke mereka ya? Monolognya setelah beberapa menit diam. Letta melirik suami. Tanya apa? Siapa orang tua kandung gue? Cakra mendesah pelan. Seingat gue, sejak kecil gue udah sama mereka. Sama sekali gak kepikiran kalau ternyata gue cuma dipungut. Waktu itu Mama Yulia cerita kalau katanya nemu Elodie di Magelang. Cakra jadi menatap serius. Magelang? Tanyanya, ingin lebih yakin. Letta mengangguk. Katanya di Magelang itu rumah orang tuanya Mama. Kebetulan mereka pas lagi berkunjung. Ada seorang wanita yang sengaja meninggalkan bayi di gardu. Ya gitu sih cerita Mama. Letta meletakkan jajanannya di sofa, dia beranjak mendekati Cakra yang sudah terlihat sedih. Lembut Letta mengusap lengan Cakra. Pelan-pelan, Cakra. Susah nerima emang. Kalau aja gue yang ada di posisi Elo, gue pasti udah bunuh diri sejak awal. Kata orang Tuhan itu ngasih cobaan ke umatnya sesuai dengan ukuran kekuatan umatnya. Tuhan tahu lo kuat, dan lo emang kuat, Cakra. Lo cowok hebat yang tetap bertahan waras dalam keadaan yang memancing lo buat jadi gila. Dan gue salut, gue kagum sama semua yang udah lo lalui. Makanya, gue mau tetap ada di samping lo. Sampai Tuhan bilang, kalian sudah bahagia. Cakra menatap Letta intens. Senyum manis dan wajah yang memang cantik. Pribadi yang selalu menatap dari sisi positif tanpa peduli sisi negatif seseorang. Satu-satunya wanita yang berhasil membuatnya luluh. Tangan Cakra terangkat, menarik tubuh Letta dan memeluk wanitanya. Ada gue, Cakra. Gue sayang ya lo. Lo bisa berbagi apapun ke gue. Ucap Letta di balik punggung Cakra. Cakra memejamkan mata, makin mengeratkan pelukan untuk meredam rasa sakit yang kembali muncul di ulu hati. Makasih karena lo tetap mau stay sama gue. Ini you, honey. I love you and I want you stay with me until the end. Mendengar itu, Letta tersenyum lalu membalas pelukan Cakra. Yes, I want it. Cakra mengendurkan pelukan, membingkai wajah Letta. Sedikit memiringkan wajah lalu mengecup bibir manis Letta. Ciuman yang biasa, beberapa kali kecupan sampai suara itu terdengar memenuhi ruangan. Cakra? Seru Letta. Dia mengalungkan tangan ke leher Cakra.
memeluk lelakinya dengan perasaan penuh sayang. Cakra mengusap punggung Letta, mengecup bahu Letta beberapa kali, lalu mengeratkan pelukannya. Duduk atas sini, Nay. Gue kangen banget. Mendengar kata kangen, Letta jadi menahan untuk tak tersenyum. Ya, dia juga kangen banget. Tapi mempertahankan pelukan saat Cakra menarik diri. Nay! Panggil Cakra. Nay, lo nggak lagi tidur, kan? Tanyanya saat tak mendapatkan respon. Letta makin mengulum bibir untuk menahan tawa. Au, Cakra! Ih! Letta jadi nabok punggung Cakra dan melepaskan pelukan. Terkejut pas tangan Cakra meremas salah satu pantat. Cakra jadi tertawa kecil melihat istrinya yang mengerucut lucu. Dia menggeser duduk lalu menepuk ranjang sebelahnya. Naik sini, Nay! Ceklek. Mendengar suara pintu dibuka, Letta dan Cakra jadi menatap ke arah pintu sana. Seorang dokter dan satu suster melangkah masuk. Bagaimana? Ada keluhan? Masih pusing? Mual? Batuk? Sesak nafas? Tanya dokter setelah berdiri di samping Cakra. Cakra melirik Letta yang menahan untuk tak tertawa di sofa sana. Untung tadi belum mulai kangen-kangenan. Coba si Letta udah beneran naik di atas ranjang sampingnya, malunya sampai ditumit. Eps ke-41